Dan untuk selanjutnya, sebelum penyampaian materi, akan ada sedikit sambutan dari Kepala Pondok Muhammadiyah Boarding School Muhibah, Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ustadz Fahrudin, SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai Kak Sinyo Egi dari Yayasan Peduli Sahabat. Yang saya hormati Ananda Muhammad Faiz Ardika, Ananda Adilah Al-Amirah, dan seluruh peserta diskusi online yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang saya cintai, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ananda Al-Amirah, bahwa saat ini teknologi komunikasi dan informasi sudah sedemikian maju pesat, yang tentu itu menawarkan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kita lebih mudah untuk akses komunikasi, kita lebih mudah untuk akses informasi dari manapun seluruh dunia. Sehingga ada orang mengatakan bahwa dunia berada di genggaman kita. Kalau dulu ada orang mengatakan bahwa lidahmu atau mulutmu adalah harimau, itu dulu. Sekarang sudah ada tambahan lagi, yaitu jarimu harimaumu. Nah, para peserta sekalian yang saya hormati, tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa di samping membawa manfaat besar, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini membawa dampak negatif, itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga beberapa langkah sering dilakukan oleh orang tua yang khawatir kalau anak-anaknya kemudian kena dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Misalnya ada yang sampai kemudian melarang anaknya menyentuh gadget. Tidak boleh sama sekali, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian membolehkan anaknya untuk memegang gadget, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat, selalu dikontrol apa yang dibuka dan sebagainya. Tentu upaya-upaya ini tepat ketika disesuaikan dengan tingkat kedewasaan anak. Tetapi menurut hemat kami, tentu akan lebih efektif apabila kita atau anak-anak kita itu memiliki ketahanan, memiliki kemampuan, memiliki daya tolak terhadap efek negatif dari teknologi ini. Sehingga kita bisa berselancar kemanapun, tetapi tetap aman, karena kita punya imun, kita punya daya tangkal terhadap hal-hal negatif itu. Ibarat orang keluar ke jalan raya yang sangat ramai, insya Allah tidak begitu khawatir ketika kita dibekali oleh kemampuan untuk mengendarai sepeda motor yang baik. Kita punya SIM, punya STNK, kita punya kemampuan yang lincah, yang tangguh berada di jalan. Itu insya Allah tidak begitu khawatir. Daripada kemudian sudahlah tidak usah keluar di jalan, nanti kena kecelakaan. Tentu kita akan kehilangan kemanfaatan dari semuanya. Untuk itu, berdasarkan pola pikir ini mungkin ya di kemudian Ananda para santri, Mas Faiz dan teman-teman menginisiasi adanya seminar atau diskusi online ini. Maka atas nama MBS Muhibah Yogyakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kak Sinyo juga kami ucapkan banyak terima kasih. Nanti kita akan belajar banyak pada beliau tentang bagaimana menumbuhkan imun diri terkait dengan perkembangan teknologi ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya
tanpa harus terkena imbas negatifnya. Terima kasih Kak Sinyo, terima kasih Mas Faiz, Mbak Amiro, dan seluruh yang terlibat di dalam seminar ini. Saya doakan semoga majelis ini termasuk majelis yang diridhoi oleh Allah SWT, dan semoga apa yang nanti dihasilkan dalam majelis ini bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita mampu bersikap cerdas terhadap perkembangan teknologi, sehingga teknologi harusnya kita kuasai, jangan justru kita yang dikuasai oleh teknologi. Terima kasih, selamat melakukan diskusi online dari kami MPS Muhibah. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari arah manapun mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Demikian fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahrudin SAG yang sudah bersedia hadir dan memberi sedikit sambutan dalam diskusi nasional online pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, penyampaian materi oleh Kak Sinyo. Sebelum menyampaikan materi, perkenankan saya untuk membaca CV dari beliau. Nama lengkap, Agus Sugiarto, tempat tanggal lahir, Magelang, 22 Oktober 1974. Nama pena non-fiksi, Sinyo. Nama pena fiksi, Sisa, Sinyo selalu happy. Alamat, Ringin Anom, Magelang, Jawa Tengah. Email beliau, sinyoegi@gmail.com. Pendidikan terakhir beliau, S2, Psikometri, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hobi atau bidang minat, menulis, membaca, internet, dan komputer. Riwayat pekerjaan beliau, sebelumnya banyak pekerjaan, salah satunya menjadi narasumber di 5pilar.id, dan profesi lainnya, internet marketing freelance, dan Kak Sinyo ini merupakan ketua dan pendiri Yayasan Peduli Sahabat yang membantu saudara muslim untuk tidak terjerat LGBT, kecanduan game, dan pornografi. Kemudian beliau sebagai trainer dan konsultan parenting untuk pendidikan anak usia dini Islami, candu gadget dan pornografi, orientasi non-heteroseksual, dan hubungan suami istri. Dan untuk karya tulis, sebelumnya banyak sekali yang beliau tulis. Ada buku yang pernah ditulis, judulnya Saat Kau dan Aku Berbeda, yang diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian ada buku yang berjudul Agar Si Buah Hati Tak Menjadi LGBT, yang diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian kejuaraan, lomba, dan penghargaan. Beliau pernah menjuarai juara 2 lomba menulis cerpen anak Syamil Quran pada tahun 2014. Juara 2 menulis cerpen Faber-Castell International Indonesia pada tahun 2014. Dan Pena Award Munas Forum Lingkar Pena 2017 untuk kategori buku non-fiksi terpuji dengan judul Lo Gue Butuh Tahu. Dan yang terakhir, juara 1 menulis status Facebook di HUT Partai Gerindra pada tahun 2019. Sekian CV beliau. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pembicara yang luar biasa kita pada pagi hari ini, Kak Sinyo, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul via online untuk berdiskusi bersama bagaimana teman-teman, karena saya sudah bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, dapat menumbuhkan imunitasnya agar tidak mengikuti hal-hal yang buruk dari media,
sehingga dapat memanfaatkan hal yang positif. Jadi bukan steril ya, tapi imunitas. Imun itu dia kebal terhadap hal yang buruk-buruk. Kalau steril itu kita dihalang-halangi atau diberusahakan untuk menghilangkan hal yang buruk tersebut. Nah itu kalau kita steril, maka mau sampai kapan? Misalkan orang tua kita melarang nonton pornografi. Nanti kalau kalian sudah mahasiswa, kemudian kos di luar daerah, bisa nonton sendiri. Jadi yang kita tumbuhkan adalah imunitas. Baik, semoga apa yang akan kita bicarakan dan diskusikan pagi hari ini berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Jadi sudah dimulai dengan bacaan basmalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan dihitung sebagai amalan yang akan membawa kita kepada kebaikan dan ridho Allah. Saya izin share dulu untuk materinya sebentar. Ini sengaja biasanya kalau saya offline ada beberapa animasi gitu ya, tapi karena ini online jadi saya minimalisir untuk animasinya karena nanti putus-putus. Baik. Jadi sebelum kita kita belajar dulu tentang definisi-definisi supaya apa yang ada dalam pikiran Kak Sinyo sama dengan apa yang ada pandangannya di teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, pandangan tentang akil balik. Kalau dalam dunia psikologi, akil balik itu umur 17 tahun ke bawah. 18 itu sudah disebut akil balik. Itu di dunia psikologi. Jadi kalian ini kan sebagian besar pelajar ya. Mungkin ada orang tua, mohon maaf untuk yang audiensnya orang tua bisa mengikuti cara pandang anak-anak. Jadi kita bicara di sini adalah para pelajar SMA, SMP, bahwa kalau di dalam psikologi akil balik itu mulai sekitar 17-18. Kalau resminya rata-rata di semua negara atau di secara internasional 17. Nah, kemudian ini kemarin ada wacana kayaknya mau dinaikkan menjadi 18. Jadi itu yang secara kesepakatan internasional. Akil apa? Akil itu dewasa otaknya, kemudian balik itu dewasa biologisnya. Jadi mestinya secara bersama ini. Nah, kalau dalam Islam itu akil itu dewasa otaknya itu semestinya idealnya dimulai umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun itu mestinya seorang anak sudah dewasa otaknya. Tandanya apa? Hadisnya jelas kalau nggak sholat boleh dipukul, pisah ranjang itu di usia 10 tahun. Nah, kalau balik di dalam Islam itu sepakatan para ulama antara usia 10 sampai 15-an. Jadi mulai kalau laki-laki direproduksi spermatozoid, kemudian kalau perempuan ditandai dengan datang bulan dan sebagainya, walaupun itu tanda-tanda primer, yang sekunder ada pertumbuhan rambut dan sebagainya itu
perbedaan ini perlu kita pahami dulu. Kenapa? Karena cara pandang ini nanti akan sangat berpengaruh di teman-teman. Contohnya, kalau teman-teman sekarang ini masih dianggap anak-anak oleh orang tua, oleh guru-guru, bahkan oleh teman-teman sendiri. Misalkan, aku masih anak-anak, kan masih 17 tahun ke bawah. Jadi, masih menganggap dirinya anak-anak. Nah, dalam cara pandang Islam, teman-teman ini sebetulnya sudah dewasa, sudah akil balik, walaupun dewasa awal. Sudah dewasa, sudah dihitung dosanya. Kalau kita mengenal para sahabat Rasulullah itu umur 10 tahun, 13, 15, 17, mereka sudah luar biasa. Karena memang pendidikan zaman dulu sangat berbeda dengan pendidikan di zaman sekarang. Mereka sudah ada yang menjadi imam, kemudian panglima perang, ikut perang, dan sebagainya, luar biasa. Nah, kalau kita di zaman modern, maka muncul yang namanya remaja, seperti yang sering kita dengar remaja. Remaja itu mulai ngetren di abad 19, ya. Ketika munculnya booming psikologi. Apa itu remaja? Jadi anak-anak yang sebetulnya badannya sudah dewasa, tapi otaknya masih seperti anak-anak. Jadi ada gap antara biologis dan psikologisnya, otaknya itu ada gap. Contohnya kalian, banyak dari kita, banyak teman-teman yang sudah dewasa secara biologis, tapi masih suka nontonnya Naruto, kemudian ya banyak main game, belum mau bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bahkan itu nanti kalau di Indonesia sampai kuliah, ya. Kenapa? Ya orang tua mendidiknya seperti itu. Jadi udah kamu sekolah saja, yang penting kamu pintar, seperti itu kan. Mestinya ketika dia sudah akil balik, ya tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi itu yang terjadi sehingga membawa konsekuensi akhirnya sekarang banyak orang-orang yang sebetulnya secara definisi dia sudah dewasa tapi masih seperti anak-anak. Dia harusnya udah dewasa awal tapi masih seperti anak-anak, atau kalau dalam psikologi sering disebut dengan remaja tadi. Oke, itu definisi akil balik supaya kita nggak keliru dalam memahami apa yang kita bicarakan nanti. Jadi inilah tipe-tipe definisi. Jadi di usia kalian ini ya, rata-rata SMA itu sebetulnya sudah dewasa kalian. Nah, salah satu ciri dewasa awal atau disebut remaja itu biasanya keponya sangat tinggi. Ya, ketika anak-anak ya memang keponya tinggi sama, tetapi di usia pubertas itu tingginya luar biasa. Kenapa? High-risk-nya sangat tinggi. Jadi dia kalau di usia childhood ya, di bawah adolescence itu dia mungkin ada kepo tapi nggak ada akses untuk kemana-mana. Nah, ketika di usia kalian sekarang ini, selain keponya sangat tinggi, juga aksesnya jauh lebih mudah. Karena kalian sebetulnya kan sudah dewasa dalam tanda kutip. Sehingga otaknya juga sudah mulai mencari, kalau mungkin masih SD, masih TK gitu, dia kepo tapi sudah berhenti karena nggak ada akses untuk ke arah sana. Nah, kalau di usia kalian bisa lewat Google Voice atau lewat Google dan sebagainya, nyari sendiri. Nah, itu high risk-nya sangat tinggi. Jadi keponya ini luar biasa, dan antara benar dan salahnya nanti harus diwaspadai. Oke, jadi ini yang akan menjadi perhatian kita nanti, keponya tinggi. Nah, problem di usia kalian ya, di usia seperti ini itu biasanya dimulai dari kedua orang tua. Jadi rata-rata anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah
silakan yang ada di sini para pelajar bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Rata-rata yang bermasalah itu dimulai dari kedua orang tua. Jadi orang tuanya bermasalah. Kemudian bermasalahnya ini macam-macam ya, bisa cerai, bisa jarang di rumah, bisa sibuk kerja dan sebagainya. Akhirnya apa? Kalian merasa sendiri karena tidak ada teman, tidak ada tempat untuk mengadu, untuk berbagi dan sebagainya. Contoh yang mudah saja, misalnya dulu kalau usia 5-6 tahun itu anak-anak biasanya kepo asalnya dari mana. Nah, ketika kalian bertanya, "Mah, aku asalnya dari mana?" Kebanyakan orang tua asal jawab ya, ada yang beli di toko lah dan sebagainya. Akhirnya kalian bingung, kok beli di toko ya, nyari bayi di toko nggak ada. Akhirnya karena ada kecanggihan teknologi, pakai Google Voice, belum bisa nulis, pakai Google Voice misalkan seperti ini, cara membuat bayi, sudah seperti itu. Jadi biasanya keresahan dimulai dari karena ketidakintiman antara anak-anak dan orang tua. Salah satu tandanya kalau anak-anak sudah berani berbohong ya, kalian sudah berani berbohong, menutupi masalah, berarti antara kalian teman-teman dan orang tua hubungannya nggak bagus, pasti itu. Nah, kalau hubungannya bagus, mestinya antara anak-anak dan orang tua itu nyambung ya, apapun mau cerita, misalkan jatuh cinta ya ceritanya ke orang tua dan sebagainya. Nah, jangankan kalian orang tua ya, ngomong Blackpink itu sudah dimarahi oleh orang tua kalian, misalkan, "Mah, tahu Blackpink nggak?" "Oh, nggak boleh, haram itu, bla 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 bla." Sudah kan, akhirnya kalian nggak punya teman, merasa lonely. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya awal-awal kalian bermasalah, teman-teman bermasalah. Nah, ini akan terbawa juga di sekolah-sekolah ya, termasuk di boarding ya, mengalami bullying di sana dari berbagai macam latar belakang keluarga. Ada yang keluarganya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang dari luar Jawa dan dari Jawa dan sebagainya, yang membawa budaya masing-masing, dan itu berinteraksi sehingga kata-kata yang mungkin bagi sebagian teman di Jawa biasa-biasa saja, bagi di luar Jawa kasar dan sebaliknya, seperti itu. Jadi belum bisa membedakan mana bullying yang itu cuma bercandaan, mana yang betul-betul bullying, mana yang mestinya harus disikapi dengan serius atau dibiarkan saja seperti itu. Nah, akhirnya masalah tambah menumpuk-numpuk. Nah, kalau di zamannya Kak Sinyo itu ya sudah, kalau misalkan kita ada masalah, biasanya kalau stres ya sudah, kita di kamar bla 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 gitu ya, nggak ada saluran gitu kalau di zaman dulu. Nah, kalau di zaman now, ketika seorang anak mengalami problem tadi, dekat dengan orang tuanya, di sekolah bermasalah, akhirnya dia larinya ke media. Nah, media ini luar biasa sekali ya. Jadi seperti hutan belantara, kita mengambil positif ya dapat positifnya, mengambil negatif ya dapat negatifnya. Awalnya media itu tentunya teknologi ya, gadget dan sebagainya, itu awalnya untuk kebermanfaatan umat tentunya ya, untuk misalkan mengirim email, mengirim surat lebih cepat, komunikasi juga lebih canggih, bisa direkam dan sebagainya. Nah, tapi ternyata orang-orang di balik media ini juga tidak semuanya baik. Jadi ada istilah yang terkenal, man behind the gun. Orang itu tergantung, senjata itu tergantung dari orang yang ada di belakangnya. Jadi media ini bisa digunakan untuk kebermanfaatan, tapi bisa juga untuk keburukan. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Untuk kebaikan teknologi ini luar biasa sekali. Saya kasih contoh saja, misalkan
orang-orang terkaya di dunia itu penguasa teknologi ya. Orang terkaya di dunia saat ini Amazon. Kemudian dulu tahun 90-an ke bawah itu perusahaan terkenal di dunia, 15 brand ya, merek terkenal di dunia itu didominasi makanan, minuman, otomotif ya. Ada KFC dan sebagainya. Nah, akhirnya sekarang mereka tergeser ya. Coca-Cola Company itu mendominasi nomor 1 dari dulu. Sekarang menjelang terdepak di urutan 13 ya. Nomor 1 Apple, nomor 2 Google, terus teknologi semua. Nah, penguasa teknologi dalam tanda kutip celakanya non-muslim. Itu kebanyakannya, jarang, bahkan nggak tahu ada muslim yang menguasai, tidak. Kita coba Jack Ma. Jack Ma itu pendiri Alibaba.com. Jack Ma itu tidak termasuk 15 brand terkenal di dunia. Dia orang terkaya di sana, di negaranya. Itu kekayaan Jack Ma itu sebelum melepas sahamnya di Alibaba.com Group itu 1.400 triliun, bayangkan, bisa mendirikan negara sendiri. Itu Jack Ma. Nah, umat muslim nggak ada ya. Kita kalau mau mendirikan pondok, mendirikan masjid itu minta maaf ya, sedikit-sedikit ngemis-ngemis di jalan ya. Kalau kalian yang asalnya Depok, Jabodetabek ya, itu biasa ya, di pinggir jalan nanti ada orang membawa nampan terus sambil nyetel pengajian atau nisa syaban dan sebagainya, sambil minta uang untuk mendirikan pondok, masjid dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita umat muslim tidak menguasai teknologi, salah satu efeknya kita dalam tanda kutip miskin. Nah, miskin ini salah satu sumber nanti bermasalah yang di akidah dan sebagainya. Itu manfaatnya. Nah, untuk contoh keburukan, saya kasih contoh yang ringan saja ya. Banyak anak-anak sekarang kehilangan fokus. Apa kehilangan fokus? Kehilangan fokus itu karena kita terbiasa menggunakan media teknologi, otak kita stimulusnya itu bermacam-macam ya. Dari mata aja minimal ada 3, itu cahaya, kemudian color, warna, kemudian gerakan. Itu minimal ya, mata. Stimulusnya sudah berbeda. Kemudian di telinga minimal ada 2, ada door. Ketika kita mendengar itu stimulus 1. Ketika suara tadi dihubungkan dengan pandangan mata, itu sudah stimulus yang lain lagi, minimal 2. Nah, akhirnya apa? Kita sering kehilangan fokus ya. Membaca males. Kalau di media ya mau mendengar. Kalau membaca buku ngantuk, hafalan ngantuk. Kenapa? Tulisannya nggak bergerak dan sebagainya. Jadi itu dampak ringannya dampak ringan dari negatifnya media. Jadi kita sering kehilangan fokus. Saya kasih PR ya. Misalnya Kak Sinyo mau membeli HP katakanlah seharga 10 juta. Ngutang sama moderator 5 juta, ngutang sama hostnya 5 juta. 5 tambah 5 sama dengan 10 juta. Nah, Kak Sinyo waktu di counter HP, Bang beli HP seharga 10 juta. Alhamdulillah Kak Sinyo hari ini dapat diskon 3 juta. Saya membawa HP 7 juta, sisa uangnya 3 juta. Ketika saya sampai di kosan, maka saya berpikir, nanti bulan depan. Maka 1 juta saya kembalikan ke host, 1 juta saya kembalikan ke moderator supaya cicilannya nggak banyak. Kalau dihitung ulang, hutang saya 4 juta di moderator, 4 juta di host, sisa uang yang saya pegang 1 juta. Kalau dihitung ulang, maka 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9 juta. Pertanyaan saya, yang 1 juta hilang kemana? PR ya. Ya, banyak yang nggak fokus pasti. Nah, jadi mestinya media ini tergantung kita. Mau jadi baik ya baik, jadi buruk ya buruk.
kebanyakan orang tua di zaman now itu menyalahkan ya, banyak menyalahkan ya, it's okay itu salah satu pembelaan karena kita memang tidak mampu. Contohnya ngapain sih game ada pornografinya, kenapa? Ya karena umat muslim nggak membuat yang sekeren misalkan God of War tapi ya muslim gitu, seperti itu. Ya karena mereka yang muslim membawa akidah mereka, kepercayaan mereka di berbagai macam media, ya itu terserah mereka ya. Nah, ketika menjadi bagian kehidupan kita ya agak repot gitu. Kasihan anak-anak sekarang kalau nggak dibekali. Nah, mestinya kalian nanti kalau misalkan memang ingin mengubah dalam tanda kutip dunia ini ke hal yang sesuai dengan Islam, ya mestinya kalian juga bisa membuat katakanlah film, video atau media, game dan sebagainya yang keren tapi juga sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana cara menumbuhkan imunitas kita? Yang pertama yang harus kita lihat adalah tentang akidah ya, kepercayaan. Ini yang paling mendasar. Kenapa banyak umat muslim yang ada yang kemudian menjadi non-muslim, ada yang geser sedikit jadi liberal, kemudian ada yang jadi munafik. Karena pada dasarnya mereka memeluk Islam tidak memahami apa-apa kecuali ya karena orang tua saya mengajarkan seperti ini ya saya ngikut gitu. Jadi seperti memegang tapi memegangnya itu nggak betul-betul erat gitu. Coba kalau teman-teman bandingkan dengan umat non-muslim yang kemudian hijrah menjadi muslim dari Eropa, Amerika, kemudian Jepang dan sebagainya, kita lihat mereka kebanyakan ya ilmuwan, kemudian orang-orang yang betul-betul menggunakan akal pikirannya, cerdas sekali mereka. Langsung berubah total. Yang tiba-tiba kalau yang perempuan ya pakai jilbab lah, yang laki-laki kemudian menjalankan syariat dan sebagainya, berubah total gitu hijrahnya. Beda dengan di kita. Kalau di kita misalkan ya di pegunungan sana lapar, udah kamu jadi non muslim tak kasih makan tiap hari, mau seperti itu karena memang tadi akidahnya sangat rapuh, kepercayaannya sangat rapuh. Kenapa sangat rapuh? Karena ya tadi cuma dalam tanda kutip ya, kasihnya mengasih tanda kutip keturunan, maksudnya ya karena orang tuanya Islam akhirnya ngikut Islam. Ini berkah bagi kita sebetulnya, kita nggak perlu capek-capek untuk berpikir seperti para sahabat yang dulu dia memeluk Islam. Tapi ini juga sangat rentan jika kita bertemu dengan kaum ateis, kaum liberal dan sebagainya yang sangat mudah kita temui di berbagai media. Nah, Kak Sinyo ingin meluruskan akidah teman-teman yang datang hari ini. Perhatikan baik-baik, Kak Sinyo akan pelan-pelan bahwa akidah kita ini harus kita pahami sesuai dengan akal pikiran kita. Jadi Kak Sinyo tidak akan menghubungkan dengan agama Islam, tapi murni ini akal secara normal, kebanyakan bisa diterima oleh semua manusia yang normal. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama mana agama yang sesuai dengan akal pikiran yang normal ini. Oke. Dulu ketika kita masih kecil, kita diajarkan oleh orang tua bahwa kita harus sholat, harus zakat dan sebagainya untuk menyembah Allah. Di sini disebut Tuhan, katakanlah. Karena yang menciptakan makhluk alam semesta ini adalah Tuhan, ya, seperti itu. Akhirnya kita disuruh sujud, sholat dan sebagainya. Nah, konsep ini itu tidak salah ya, tapi akan sangat rentan jika tidak dijelaskan secara komprehensif, sehingga dia tidak akan lengkap, cuma ditangkap sebagian saja. Nah, itulah rentannya nanti kalau teman-teman ketemu sama kaum liberal atau membaca hal-hal yang berbau-bau filosofi dan sebagainya, bisa nanti akan keluar dari Islam jadi kaum liberal, kaum munafik dan sebagainya. Contohnya, dalam pikiran kita, kalau kita menggunakan rumus seperti ini bahwa makhluk atau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, maka akan muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan?
digoda oleh kita. Kalau begitu yang akan. Nah, pertanyaan ini secara logika bisa dijawab beberapa cara, tapi yang akan Kak Sinyo jelaskan ini simple supaya bisa diterima oleh para pelajar. Oke, sebelum sampai ke jawaban ini, kita masuk ke ilustrasi ini. Ini adalah perpustakaan A, ya. Ini perpustakaan B. Kita ke A dulu. Ini kondisinya sama, ada sebuah perpustakaan, ada A, ada B. Nah, di dalam perpustakaan itu isinya adalah huruf. Bayangkan huruf bentuknya seperti ya kayak balok gitu, huruf atau seperti ya kayak yang untuk menyusun itu. Jadi mulai A sampai Z jumlahnya puluhan juta, pokoknya ratusan juta, pokoknya tersusun rapi di situ. Nah, kemudian bangunan ini dua-duanya mengalami gempa, ya, sekitar katakanlah 5 detik, ya, 5 detik, katakanlah 10 skala Richter misalnya. Gempa, tapi nggak hancur. Tentunya yang di dalam pasti goyang-goyang berjatuhan semua. Kemudian setelah 1 hari kemudian kita masuk ke gedung A ini. Kita masuk ke gedung A, maka kita akan melihat ternyata huruf-huruf itu yang tadi puluhan juta A sampai Z pada berjatuhan, ya. Tidak beraturan, nggak karuan. Nah, ketika kita masuk itu ada beberapa huruf yang menyusun nama, misalkan Sinyo atau Muhammad atau aku suka, sama seperti itu. Logika kita sebagai orang normal pasti kita akan mengatakan ini kebetulan. Jadi ketika gempa terjadi, huruf-huruf berjatuhan, kemudian tanpa sengaja atau kebetulan huruf-huruf tadi tersusun seperti itu, ada membentuk Sinyo atau Muhammad atau aku suka. Itu secara normal. Oke. Nah, sama kejadian di gedung B, sama persis. 1 hari kemudian ketika kita masuk ke dalam gedung B, kita dibuat terheran-heran. Kenapa? Karena ketika kita masuk, huruf-huruf yang secara logika mestinya pada berjatuhan, berantakan, itu tersusun sangat rapi, mulai dari bawah di lantai sampai di tembok-tembok. Itu seperti novel. Jadi betul-betul misalkan welcome Kak Sinyo to the library misalkan. Kemudian masuk lagi 1 hari bla bla bla, semua tersusun rapi. Secara logika kita normal, ya, orang normal pasti ini nggak mungkin nih kebetulan, pasti ada yang menyusun ini, pasti ada yang membuat ini semua. Nah, logika ini jika ditempatkan di alam semesta, maka semestinya kita akan mengatakan seperti di perpustakaan B. Kenapa? Karena dunia ini, alam semesta ini tersusun sangat sempurna sekali. Contohnya, jika tidak ada bakteri pengurai di muka bumi ini, maka dalam hitungan 2 minggu misalkan itu dapat tumbukan lalat di dunia ini sekitar 18 luar biasa, apalagi lalat. Kalau kalau udara ini tidak mengikuti gravitasi bumi, tidak ikut bumi berputar, maka nggak ada kehidupan di muka bumi ini. Lenyap. Kenapa? Kalau udaranya diam, sudah nggak ada kehidupan di atas muka bumi ini, nggak ada kehidupan. Atau yang paling ringan lah mata ini. Kalau teman-teman pelajari mata ya, itu kalau cairannya ada yang berkurang sedikit saja bisa meletus nih mata. Jadi itu semua tersusun rapi, jadi seperti tadi di perpustakaan B. Jadi di zaman now ya, di zaman sekarang kalau masih ada orang mengakui dia ateis, itu aneh. Berarti dia orang yang nggak normal, nggak masuk logika ini.
akhirnya orang-orang sekarang masuknya ke saya lupa namanya, jadi bukan ateis, jadi dia namanya itu saya lupa istilahnya, jadi dia mengakui bahwa ada kekuatan dahsyat yang mengatur ini semua, tapi tidak tahu kekuatan itu apa. Agnostik ya, agnostik. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi atau ya mengakui adanya Tuhan, tapi terserah mau pilih Tuhan yang mana, seperti itu. Itu agnostik. Simpelnya seperti itu, kalau mau dipelajari lebih lanjut bisa. Jadi semestinya memang dunia ini tuh ada yang membuat, karena kalau nggak ada ya nggak masuk logika seperti di perpustakaan A tadi. Oke. Nah, pertanyaan kita, siapakah yang membuat ini semua? Kita katakanlah kasih nama X, ya. Kita belum memberi nama label apapun, kita kasih nama X. Nah, teman-teman kalau bicara tentang materi, apa itu materi? Saya bantu. Materi adalah sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Ruang teman-teman tahu, waktu nanti bisa dipelajari di fisika dan sebagainya. Tapi intinya itu mudahnya kalau mau tahu waktu, kita nggak bisa kembali mengulang seperti yang sudah terjadi itu waktu. Jadi misalkan saya habis ini ngomong, kemudian mengulang lagi kembali seperti tadi yang saya ulang, nggak bisa, itu namanya waktu. Kurang lebih seperti itu. Jadi materi ini adalah sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Jadi dia dikenai oleh ruang sekaligus waktu. Kalau kita pikirkan lagi, maka apa sih yang tidak materi di alam semesta ini? Kasihnya jin kan gaib. Ya, jin terkena ruang dan waktu. Malaikat terkena ruang dan waktu. Katakanlah kakak kenal malaikat. Bumi kena ruang dan waktu. Jadi hampir semua ruang dan waktu, seperti itu materi, ya. Nah, kembali ke logika yang kedua. Jika bayangkan teman-teman semua di muka bumi ini adalah laki-laki semua, apakah kita bisa menyebut laki-laki? Tidak. Kita bisa menyebut sesuatu karena ada pembandingnya. Kita bisa menyebut laki-laki karena ada perempuan, seperti itu. Nah, sama. Jadi kita bisa menyebut laki-laki karena ada perempuan. Kita bisa menyebut bulat karena ada yang non bulat, misalkan kotak. Kita bisa menyebut tinggi karena ada yang pendek, ada pembandingnya. Nah, mestinya jika tadi kita berpikir bahwa semua adalah materi terikat oleh ruang dan waktu, maka supaya kita bisa menyebut materi, kita harus mempunyai pembanding, yaitu imateri, sesuatu yang tidak terikat oleh ruang. Kotak nggak bisa menggelinding, seperti itu. Nah, materi dan imateri ini kalau kita bandingkan, materi ini X tadi, ya. Kalau materi itu hancur, jadi semua yang materi itu hancur, bentuknya kita manusia hancur, jin nanti juga hancur, dunia hancur, maka mestinya imateri itu abadi. Dia tidak boleh hancur, dia harus abadi. Yang kedua, contohnya materi itu lemah, ya, kita saling membantu dan sebagainya, maka imateri ini harus maha kuat. Terus digali. Kalau materi banyak, maka imateri harus tunggal. Kalau materi itu dicipta, maka imateri mencipta. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Ya kalau kita menjawab nanti yang menciptakan Tuhan ada Tuhan lagi, ya nggak akan selesai-selesai. Maka nggak akan dunia ini. Dia terus nggak akan ada stopnya. Padahal mestinya harus ada yang mulai. Nah, kalau dia dicipta, mestinya dia materi, bukan imateri. Jadi imateri itu mencipta, bukan dicipta. Gak masuk logika itu.
Nah, nanti teman-teman kalau mau mencari membandingkan kepercayaan dan agama kita, itu nanti lihat di imateri ini. Kak Sinyo udah belajar Buddha, Hindu, Nasrani ya. Bahkan pernah sekolah di Nasrani dulu ketika SMA pernah. Jadi tahu paham benar bahwa sepaham Kak Sinyo yang namanya imateri X ini yang sesuai dengan syarat-syarat ini cuma di Islam. Nah, jika sudah paham seperti ini, mestinya teman-teman meyakini bahwa Islam ini adalah yang sempurna sesuai dengan akal pikiran normal kita. Nah, ini butuh proses karena nggak seperti tiba-tiba, setelah ikut Kak Sinyo, aku jadi berubah akidahnya, tidak. Jadi karena kakak selama ini sudah dibentuk cuma kepercayaan saja tanpa dibekali dengan pemahaman yang benar, akhirnya ya mengikuti seperti sekarang ya. Katakanlah Islamnya KTP saja gitu. Nah, proses ini nanti coba direnungkan sehingga apa? Sehingga kita nanti meyakini bahwa syariat Islam inilah yang benar. Semua mengikuti syariat. Kalaupun ada pergeseran, nanti kita meyakini syariat. Kenapa? Pengetahuan itu seperti labirin ya. Jadi dia mencari kebenaran, ini salah, menemukan lagi tuh. Nanti kalau kakak belajar metode ilmiah, sebagian besar dugaan ya. Untuk mencapai kata regresi, jadi Kak Sinyo cerita sedikit, kasihnya ke S2-nya psikometri. Jadi gini, ada yang namanya korelasi dan regresi. Apa itu korelasi? Korelasi itu hubungan. Regresi itu penyebab, sebab, akibat. Contohnya seperti ini. Moderator mau membuat rumah seharga 1 miliar. Kak Sinyo nyumbang 500 rupiah, itu Kak Sinyo ada hubungan dengan masjid itu, namanya korelasi. Tapi apakah hubungannya signifikan? Tidak, karena cuma 500 rupiah. Mungkin ada hamba Allah yang menyumbang sampai 999 juta, berarti dia adalah penyebab berdirinya masjid itu namanya korelasi. Nah, proses ini nanti teman-teman nikmati baik ya, sesuai dengan syariat Islam yang baik itu adalah 3 generasi yang utama, yaitu para sahabat, muridnya sahabat tabi'in, dan muridnya para tabi'in. Itu generasi terbaik dalam Islam. Kita merujuk ke sana. Kak Sinyo bergerak di bidang homoseksual, pornografi, dan sebagainya. Banyak menemukan bukti-bukti ternyata Islam itu ya kapan-kapan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita diberi 2 amal dari Allah, yaitu keimanan, pengabdian kepada Allah, dan yang kedua adalah khalifah di bumi. Nah, setelah belajar Islam yang baik, teman-teman belajar teknologi atau iptek, pengetahuan dan teknologi dengan luas, dengan benar. Supaya apa? Supaya matching nanti, mematchingkan dengan syariat. Kalau salah satu saja akan timpang. Contohnya, Kak Sinyo COLI boleh atau tidak, ONANI boleh atau tidak. Kalau Kak Sinyo cuma menjelaskan secara agama saja, kalian pasti nggak akan terima. Kenapa? Kak Sinyo, saya baca di CDC internasional bahwa penyebab kanker prostat itu karena kantung spermanya jarang dikeluarkan. Itulah kenapa harus kesimpulannya dikeluarkan minimal 2 hari, seminggu 2 kali gitu. Nah, itu kalau kita nggak membaca dengan cermat, maka ya sudah, kita akan ONANI atau COLI seperti itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tadi baru menduga-duga. Kalau kasihnya bisa jawab, ya, karena sampai sekarang diskusi, kasih contoh.
banyak teman-teman yang ingin tidak sekolah, nggak mau mondok karena ingin menjadi atlet e-sport gitu kan. Kasusnya banyak anak-anak yang maniak itu sudah nggak mau sekolah, nggak mau ibadah, nggak apa-apa. Kenapa? Pengen jadi atlet e-sport. Dia tidak tahu kenapa, dia cuma baca-baca sebagian saja. Nah, e-sport ini itu sebetulnya kalau mau mudahnya itu semacam catur ya. Jadi dia di pikiran gitu. Jadi olahraga tapi pikiran gitu. Dia awalnya itu tahun 70-an ya di Stanford University. Jadi ada game Space War kalau nggak salah itu mulai diadu. Nah, di e-sport yang sudah maju itu seperti teman-teman bandingkan antara liga sepak bola di Eropa dan Amerika dengan liga di Indonesia. Liga di Eropa dan Amerika satu orang bisa dibayar miliaran ya. Nah di Indonesia nggak sehat karena semua masih pakai APBD dan sebagainya, sponsor dan sebagainya nggak memadai. Nah seperti itu contohnya. E-sport itu beda antara gamer dan atlet. Jadi kalau atlet itu ya dia pro gamer, kalau gamer itu ya cuma sekedar suka saja seperti itu. Nah karena ketidaktahuan ini akhirnya bingung dia, karena di Indonesia belum ada SOP, standar operasional prosedurnya menjadi e-sport seperti apa. Kalau di Eropa dan Amerika, karena negara maju, kalian menganggur aja digaji oleh negara majunya, dibiayai, dikasih makan. Kalau di sini enggak. Nah, di sana misalkan saya nganggur, saya bisa e-sport, dan jangan membayangkan e-sport itu cuma atletnya saja, tidak ya, ada pelatihnya, ada sekolahnya. Akhirnya ya sudah dia melakukan hal yang salah. Oke, itu saja materi dari Kak Sinyo. Kita bisa ke tanya dan jawab ya. Nanti biar lebih asik, karena kalau cuma Kak Sinyo yang bicara nanti pada bosan. Nah, baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Sinyo yang menyampaikan materinya yang sangat kita. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Dari Hayati Pekanbaru. Ya. Apakah tidak website itu kata? Putus-putus Kak, suaranya Kakak. Diketik aja, diketik coba. Putus-putus suaranya Kakak. Iya. Coba diketik aja. Bisa ke saya atau bisa ke everyone. Bisa ke saya. Pilih senior nanti. Saya sambil cari kalau ada yang tanya. Baik Kak Sinyo, mungkin sementara saya yang menggantikan dulu. Mungkin sinyalnya sedang jelek ya. Ini ada pertanyaan dari Nur Hayati dari Pekanbaru, Kak Sinyo. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Apakah kecanduan seks itu nyata? Dan yang pertanyaan kedua adalah, apa ada kaitan antara seks? Sebentar Kak Sinyo. Yang pertama saya sudah dengar. Ya, yang pertama sudah. Yang kedua yang belum. Oh baik, Kak Sinyo.
Yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa ada kaitan antara seks dan genetik? Oke. Yang pertama, apakah kecanduan seks nyata? Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu definisi kecanduan dulu, karena bisa jadi antara definisi kecanduan saya dan teman-teman berbeda. Jadi kita dudukkan dulu permasalahannya apa itu kecanduan. Gitu. Yang namanya kecanduan itu kalau dalam kesepakatan di biologis ya, itu kalau misalkan suami istri itu laki-laki itu kantung spermanya penuh tiap 3 hari, sehingga secara normal dia melakukan seks itu seminggu minimal 2 kali. Jadi minimal seminggu 2 kali, itu karena sesuai dengan ketika kantung spermanya penuh. Nah, itu mestinya normalnya seperti itu. Nah, yang dimaksud kecanduan itu kalau katakanlah seperti ini, kita definisikan saja di sini bersama-sama. Misalkan kalau tidak melakukan, nanti dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, kemudian bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum, agama dan sebagainya. Itu katakanlah dimasukkan kategori sebagai kecanduan seperti itu. Nah, apakah nyata? Ya ada yang seperti itu. Jadi ketika dia tidak tersalurkan hasratnya, bisa memukuli istrinya dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai kecanduan dalam tanda kutip. Nah, saya kurang tahu yang dimaksud penanya apakah kecanduan seks di sini sudah punya istri atau belum dan sebagainya. Misalkan kemudian menjadi kecanduan OEANI atau masturbasi atau COLI dan sebagainya. Jadi mestinya definisinya harus kita samakan dulu. Karena seperti ini memang secara normal itu ya memang manusia melakukan seks gitu ya, melakukan reproduksi. Karena memang untuk laki-laki tiap 3 hari kantung spermanya penuh, sehingga dia dalam tanda kutip ya memang harus dikeluarkan ke istrinya, reproduksi seperti itu. Dan itu normalnya seperti itu. Nah, dalam psikologi beda lagi dengan hiperseks. Apa hiperseks? Hiperseks itu sudah berlebihan dalam seks. Misalnya kalau normalnya tadi pasangan suami istri seminggu 2 kali melakukan hubungan seksual misalkan, kalau hiperseks itu si laki-laki misalkan atau si perempuannya minta sehari bisa 3-4 kali, itu sudah termasuk kategori hiperseks. Jadi seksnya berlebihan. Nah, yang dimaksud kecanduan di sini saya kurang tahu apakah kecanduan seks dalam tanda kutip seperti apa. Nah, yang jelas normalnya seperti itu tadi. Tapi kalau yang dimaksud misalkan kalau nggak melakukan nanti memukuli dan sebagainya atau saya kurang tahu yang dimaksud kecanduan si penanya itu nanti karena keluarnya bisa macam-macam. Nanti bisa ketika dia tidak melakukan kemudian melakukan pemerkosaan ke orang lain, nah itu bisa dia dimasukkan kategori kecanduan seperti itu di dalam psikologi ya, itu kecanduan seks. Jadi apakah nyata? Ya ada nyata, tapi tadi saya kalau di dalam psikologi nanti dibagi-bagi atau di dalam ilmu biologis bisa dibagi-bagi lagi yang dimaksud kecanduan apa seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada hubungan seks dengan genetik? Mestinya hubungannya dengan biologis gitu ya, maksudnya secara umum. Ya ada. Jadi ketika kromosom X dan Y itu bertemu, maka dia akan menyuruh gonad untuk memproduksi hormon. Nah, hormon-hormon ini yang sebagian besar akan berpengaruh dengan seks kita. Contohnya ada orang yang dia misalkan kalau normalnya laki-laki itu penuh kantung spermanya tiap 3 hari, dia bisa memproduksi berlebihan sehingga sehari sudah penuh, ada yang seperti itu. Jadi
apakah ada hubungannya? Ya ada, jelas kan, namanya seks itu kan biologis. Apakah hubungannya dengan genetik? Nah, hubungannya dengan genetik ini saya juga harus memastikan dulu pertanyaan si penanya, apakah misalkan nanti saya orang Asia, kemudian nanti ketika saya menikah dengan orang Asia, tiba-tiba nanti anak saya keluarnya jadi orang Eropa, itu kan. Jadi masa apakah seperti itu saya kurang tahu. Jadi ya ada hubungannya dengan genetik. Nah, kalau yang dimaksud dengan perilaku seks, ya perilaku seks apakah ada hubungannya dengan genetik? Jadi gini, dalam psikologis itu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Ya ada faktor biologis, ada faktor psikologis, ada faktor sosiologis, bermacam-macam. Nah, kemudian para ilmuwan itu kadang cuma berbeda sudut pandang saja. Ada yang mengutamakan ke sosiologisnya, ada yang mengutamakan ke psikologisnya, ada yang mengutamakan ke biologisnya, ada yang mengambil tengah-tengah seperti itu, karena cuma berbeda sudut pandang saja. Tapi intinya di dalam diri tubuh seseorang, termasuk perilaku seksnya itu di situ ada campur-campur, ya ada biologisnya, ada psikologisnya, ada sosiologisnya dan sebagainya. Nah, nanti dilihat dulu kalau pertanyaannya secara umum apakah seks dan genetik ada hubungannya, ya ada gitu. Cuma tadi yang namanya korelasi dan regresi itu berbeda. Kalau cuma pertanyaannya ada hubungan, ya ada hubungannya. Tapi apakah bisa disebut penyebab? Misalnya Kak Sinyo misalkan umur 5 tahun diperkosa oleh sesama laki-laki, kemudian setelah besar jadi homoseksual. Apakah pemerkosaan tadi menyebabkan Kak Sinyo jadi homoseksual? Belum tentu. Itu karena proses dari misalkan umur 5 sampai misalkan dewasa itu bermacam-macam. Boleh jadi pemerkosaan tadi cuma menjadi salah satu pemicu saja. Kemudian dikuatkan oleh yang lain. Jadi untuk mengatakan apakah ada hubungan, ada. Tapi untuk dinyatakan sebuah akibat, maka kita harus pelajari lebih dalam dulu. Karena setiap kasus bisa berbeda. Outputnya bisa sama, tapi sumbernya bisa berbeda. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan dari yang pertama tadi. Oke. Kemudian ini ada dari, ini tadi. Apa kegiatan yang efektif dalam keseharian anak untuk meningkatkan ilmu dan pola pikir ketika anak tidak boleh memegang gadget? Oke, ini kalau kita bicara di musim corona ini kalau dalam Islam termasuk rukhsah ya, keringanan, karena memang kejadiannya corona ini kan betul-betul di luar dugaan kita. Misalkan anak disuruh olahraga dan nanti di olahraga malah kena corona di luar gitu kan, kumpul-kumpul sama teman-temannya juga. Jadi Kak Sinyo akan bicara ini bukan di luar coronanya ya. Jadi jika misalkan nggak ada corona, anak dibolehkan pegang gadget itu maksimal 2 jam. Saya nggak bisa menjelaskan di sini kenapa 2 jam, intinya seperti itu ya, ada penelitian bla 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 gitu. Maksimal 2 jam itu pegang gadget elektronika aktif, ya laptop, ya gadget dan sebagainya. Kalau di luar itu nanti akan menimbulkan dampak-dampak berbagai macam. Nah, bagaimana cara mengalihkan perhatiannya? Nah, semestinya orang tua itu mencarikan solusi berupa kegiatan yang betul-betul memang bermanfaat bagi anak, menguras tenaganya dan sebagainya. Contohnya, misalkan, aku pengen futsal ya, mestinya kita carikan tempat futsal, kita belikan sepatu olahraga dan sebagainya seperti itu. Nah, sayangnya orang tua zaman sekarang sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri ya. Jangankan anak-anaknya, orang tuanya sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri. Contohnya, jam 9 malam, nak tidur, besok masuk sekolah, tapi mamanya nonton drama Korea gitu kan. Jadi si anaknya kecanduan, orang tuanya juga kecanduan. Maksudnya sama-sama kecanduan. Mestinya ya ditemani. Kalau misalkan si anaknya lagi manyun, nggak ada kegiatan,
kemudian kamu nggak boleh pegang gadget, nanti kecanduan, nanti mania. Tapi dia nggak dikasih solusi, ya kasihan. Maksudnya dikasih solusi, ditemani ya, mau kegiatan apa ditemani sebagainya, atau dicarikan alternatif. Misalkan olahraga atau hobi-hobi yang memang bermanfaat untuk dia dan umat, seperti itu. Nah, kita harus kreatif untuk mencarikan alternatif ini. Banyak cara ya, mau berkebun, ikan, sesuaikan dengan hobi si anak, sesuaikan dengan kemauan si anak, ditanya dulu. Jadi dia maunya apa dan sebagainya. Itu di anak-anak. Jadi ini kita bicara di luar corona ya. Kalau di masa corona ya agak susah karena mau nggak mau nggak ada alternatif lain selain dibatasi pemakaiannya di musim corona ini. Jadi kegiatan yang efektif sehari-hari ya tadi dicarikan kegiatan yang memang menguras tenaga, menguras pikiran selain gadget. Kalau anak zaman dulu sama sebetulnya juga kecanduan game ya. Cuma gamenya zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Dulu kasusnya juga sama seperti kalian, kecanduan game. Nah, gamenya zaman dulu layang-layang, betengan, sudah manda, karet-karetan sama ya. Kadang sampai sholatnya terlambat sama, kita juga kecanduan. Kalian pulang dulu, ntar mah lagi tanggung main betengan sama. Ya. Cuma gamenya zaman dulu satu menyehatkan ya, kita lari-lari kerja layang-layang sudah berapa kilometer sendiri, itu pulang-pulang udah langsing-langsing tubuh kita. Terus mengasah kebersamaan. Jadi kalau zaman dulu nggak bisa main sendirian ya, kita mainnya harus bersama-sama minimal 2 orang. Kemudian mengasah kreativitas. Kalau anak zaman sekarang, mah saya mau main masak-masakan. Kalau nggak ada bahan masak-masakan, pakai gadget sudah banyak game-game masak-masakan. Kalau zaman dulu, kumpul-kumpul nih, ayo kita main masak-masakan. Duh, nggak ada bahan-bahan, gampang. Ludah campur tanah udah jadi kue, misalkan. Bakmi-bakmian, cari yang di tanaman itu jadi bakmi-bakmian. Mengasah kreativitas. Dulu nggak ada point blank, nggak ada PUBG, tapi pakai gedebok pisang, pakai bambu, sama, TNI seperti itu, sama. Jadi mengolah imajinasi. Jadi untuk meningkatkan, untuk mengisi selain gadget, carikan alternatif lain, tapi ditemani ya, jangan dibiarkan. Maksudnya, aku pengen main sama mama, enggak, lihat nih mama lagi sibuk dengan gadgetnya, susah, karena anak melihat apa yang orang tua lakukan. Seperti itu, sebaiknya ditemani. Oke, pertanyaan selanjutnya. Maaf, sisinya. Iya, silakan. Sedikit menyelah, maaf. Berarti akidah adalah kunci imun dari bahaya gadget dan seks yang menyimpang. Jadi yang pertama ya itu akidah dulu diperbaiki tadi. Kemudian yang kedua, banyak belajar tentang Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dua-duanya ada seimbang. Jadi yang pertama akidah dulu kan sebagai pegangan. Kemudian yang kedua untuk menghadapi dunia ini itu harus dua-duanya seimbang antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Supaya apa? Supaya kita tidak misalkan untuk keimanan kita nanti menghadapi kaum Syiah, kaum liberal, kita sudah siap. Ya, kan ada tuh pecah-pecahan sempalan-sempalan agama Islam misalkan. Kita sudah tahu, oh ternyata ini salah nih, nggak sesuai dengan syariat agama Islam. Misal ada kan yang dipukul-pukul belakangnya dan sebagainya. Kemudian untuk menghadapi teknologi kita ya harus belajar teknologi. Misalnya, Kak Sinyo, ternyata di film SpongeBob itu ternyata LGBT ya, memang seperti itu. Jadi saya sudah menduga sejak awal SpongeBob ini kayaknya gay deh gitu kan. Tapi ternyata dulu belum ada pernyataan resmi. Nah baru tahun ini Nukledor menyatakan bahwa SpongeBob adalah gay, seperti itu. Jadi hati-hati kita belajar teknologi dan
memanfaat dua-duanya dipelajari. Jadi akidah sebagai landasannya, kemudian untuk keimanan dan ilmu pengetahuan dan keislaman dipelajari dua-duanya supaya seimbang. Contohnya, saya kasih contoh ya Kak. Misalnya Kak Sinyo, kan katanya Kak Sinyo kalau laki-laki tiap 3 hari kantung spermanya penuh. Sementara saya belum siap nikah, ayo gimana gitu. Apakah teori boleh gitu. Nah, kan harus dijelaskan dua-duanya Kak. Kak Sinyo biasanya kalau menjelaskan ke anak-anak itu dua, yaitu secara Islam semua secara objektif, bukan cuma yang haram. Kan dalam Islam ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mewajibkan. Jangan senang dulu ya, wah wajib Kak Sinyo. Wajib ini awalnya haram. Nah, itu ada nanti. Itu secara Islam. Kemudian secara ilmu pengetahuan dijelaskan dampaknya secara biologis, secara psikologis, penyakit-penyakitnya apa, dijelaskan sehingga objektif, enak kan? Oh ternyata secara ilmu pengetahuan seperti ini, secara Islam seperti enak kita terimanya. Seperti itu. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan Kak Sinyo dari Karlin, instansi Universitas Erlangga. Penyebab timbul rasa suka sama lawan jenis itu apa Kak? Ya, jadi saya selalu kembali ke definisi dulu. Apa itu rasa suka, apa rasa cinta? Karena nanti bisa sangat berbeda ya. Kalau di laki-laki ini, bagi yang perempuan dengarkan baik-baik ya. Apakah laki-laki mempunyai cinta? Ya, cinta. Setahu saya laki-laki di dunia ini cuma ada 2 jenis. Satu, tidak punya cinta. Ya dia cuma cinta pada syahwatnya saja. Nah Kak Sinyo, kenapa dia bisa nikah? Ya dia mikirin nanti kalau tua siapa yang mengurus dan sebagainya. Yang kedua, punya banyak cinta. Jadi laki-laki itu yang kedua itu setia, setiap tikungan ada. Nah, perempuan harus paham ini. Nanti termasuk suaminya, termasuk yang mana nih? Apakah yang tidak punya cinta atau yang punya banyak cinta? Karena di laki-laki sebagian besar urusannya adalah membuang sperma, adalah laki-laki. Nah, beda lagi dengan perempuan. Kalau perempuan dorongannya bukan libido, tapi adalah hatinya mencintai dan dicintai, itu perempuan. Jadi perasaannya. Di laki-laki kalau mencintai itu bisa isikam isigo, jadi mudah jatuh cinta. Bisa berkali-kali dalam waktu bersamaan. Misalnya, wah itu aku jatuh cinta sama si A, cantik banget dia, aku mau dia jadi istriku. Dia lihat B ya sama cantiknya, aku juga mau sama si B, dia juga cantik, aku mau punya istri kayak dia. Seperti itu sih laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan untuk jatuh cinta perlu waktu lama. Enggak misalkan dia lihat Lee Min Ho, Jong Ki langsung jatuh cinta, enggak dia. Enggak tiba-tiba aku jatuh cinta, enggak. Dia pertama kayak semacam senang dulu ya. Ngefans dulu gitu ya. Nanti dilihat perilakunya dan sebagainya. Jatuh cintanya bisa butuh waktu lama. Nah, melupakannya bisa butuh waktu 5-10 tahun. Itulah perempuan. Kalau laki-laki istrinya meninggal pagi ya, sorenya dia di kuburan istrinya menangis. Menangisnya seperti ini. Ya Allah, siapa yang menemaniku nanti malam ya Allah gitu. Itu laki-laki. Gitu ya. Jadi itu jadi kita harus definisikan dulu apa kata suka, apa kata cinta dan sebagainya. Nah, kalau tahu Kak Sinyo, yang namanya cinta itu mestinya tanpa syarat, ya, tanpa syarat mestinya. Idealnya seperti itu namanya cinta. Contohnya, kalau teman-teman menyatakan rasa suka atau mencintai seseorang, kok ada syaratnya, berarti kalau menurut Kak Sinyo itu bukan cinta, tapi nafsu. Contohnya seperti ini. Kamu kan, aku sudah mencintai kamu, sering tak kasih silver coin dan sebagainya. Kok kamu tidak mencintai aku? Berarti kita ada
ada timbal balik, itu berarti kita minta syarat. Berarti itu sebetulnya bukan cinta kalau menurut Mbak Sinyo, tapi nafsu. Yang mestinya menurut Kak Sinyo, kalau nyaman cinta itu tanpa syarat. Maksudnya mencintai karena Allah. Jadi ini aku cinta kamu karena Allah. Jadi kamu mau balas atau tidak, nggak masalah. Itu kalau menurut Kak Sinyo namanya cinta. Seperti itu. Nah, apa penyebab seseorang menyukai misalkan laki-laki menyukai perempuan dan sebaliknya, macam-macam Kak. Jadi ada sebab karena biologis tadi. Kalau di laki-laki awalnya boleh jadi biologis karena dia ingin menyalurkan hasratnya, kemudian memang suka sama perempuannya, akhirnya timbul rasa senang, kemudian bisa timbul menjadi cinta. Dan sebaliknya di perempuan bisa jadi karena perhatian, sering diperhatikan. Jadi para mas-mas di sini, kalau kalian mau mendekati perempuan ya, misalkan mau dijadikan istri, kok menunjukkan ini tangan kalian yang besar, paha kalian yang besar, kalian salah. Perempuan jijik lihat itu. Ih, apa itu? Yang tertarik sama kalian malah yang homoseksual. Jadi beda cara pandangnya. Nah, termasuk tadi kenapa bisa seseorang suka pada lawan jenis, dorongannya bermacam-macam. Bisa jadi seorang perempuan karena sering diperhatikan. Boleh jadi si laki-lakinya nggak terlalu tampan, tidak terlalu kaya, tapi dia perhatian ya. Tiap pagi ditanyakan, hei Adila sudah makan apa belum gitu. Tiba-tiba ada mulai rasa senang, rasa suka dan sebagainya seperti itu. Jadi pemicunya bisa bermacam-macam. Bisa karena situasi dan kondisi, bisa karena sering ketemu dan sebagainya seperti itu. Tapi ada memang peran biologis. Contohnya ya tadi hormon-hormon yang itu juga dikuatkan oleh situasi dan kondisi plus bisikan-bisikan setan gitu ya, atau bisikan-bisikan malaikat dan sebagainya. Misalkan bisikan malaikat, udah kamu nikah saja. Kalau bisikan setan, udah kamu pacaran saja, misalnya seperti itu. Gitu ya. Yeah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sinar Putriani. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak zaman now yang sudah terpengaruh oleh media teknologi yang mengakibatkan nilai-nilai agama atau sosial atau budaya itu hilang, Kak? Ya tadi ya mestinya kita, ini kan yang tanya mestinya orang tua ya. Ya mestinya orang tua itu mendidik anak dengan dua cara, yaitu ya agama dididik dengan baik, ilmu pengetahuan dan teknologi ya dididik dengan baik. Jadi Bapak Ibu sebelum mendidik anak-anak ya harus paham dua-duanya, baik secara agama maupun secara ilmu pengetahuan. Jadi dua-duanya dididik, karena kalau cuma salah satu nanti akan timpang. Contohnya anak cuma dididik agama saja tanpa ilmu pengetahuan, maka dia bisa menjadi follower atau pengikut yang buta. Misalnya, Dek, kamu mau nggak masuk surga? Oh mau, kasihnya saya pengen masuk surga. Udah, ayo kita ngebom di Hotel Tamrin sana. Itu karena dia tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Dipikirnya kalau ngebom itu masuk surga, seperti itu. Itu karena dia tidak dibekali ilmu pengetahuan. Atau cuma diberi ilmu pengetahuan saja tanpa ilmu agama, ya jadi kaum liberal. Jadi apa-apa cuma dihubungkan dengan akal, padahal akal sangat terbatas, sehingga akhirnya jadi kaum liberal yang menghina Islam dan sebagainya. Mestinya sebagai orang tua dua-duanya. Nah konsekuensinya Bapak dan Ibu harus belajar dua-duanya dengan baik. Kasihnya bagaimana kalau saya terbatas? Sekarang banyak mesin cari semacam Google atau Yahoo, atau orang-orang ahli yang bisa ditemui secara online. Contohnya, misalnya anaknya tanya, itu kenapa ya ikan kok
matanya nggak bisa berkedip. Nah, terus bapaknya jawab, oh itu ikan kalau bisa berkedip ikannya setan, nah gitu kan. Nggak dijelaskan secara biologis, misalkan kenapa ikan nggak berkedip, dia melek terus, gitu. Apakah nggak tidur dan sebagainya. Jadi dijelaskan. Contohnya tadi kalau misalkan, mah aku asalnya dari mana? Oh, kamu asalnya beli di toko, itu kan sudah menyesatkan. Kalau zaman dulu mungkin orang masih bisa menerima. Zaman sekarang ya nyari di internet, nyari sendiri gitu. Nah, celakanya lagi orang tuanya nggak tanya secara detail. Kalau Kak Sinyo kan selalu berusaha selalu untuk menanyakan definisi atau apa maksudnya dulu. Ternyata misalkan kita udah capek-capek, mah aku asalnya dari mana? Oh, kamu tuh seperti burung, bertemu dua, ketemu di sarang, kemudian burungnya bertelur. Anaknya kan bingung, loh kok bertelur gimana? Mah itu loh, temanku tuh katanya asalnya dari Kudus. Aku asalnya dari mana? Oh, ternyata kamu asalnya dari sana Depok pinggiran gitu. Gitu. Jadi semestinya didefinisikan dulu supaya tidak terjadi gap. Nah, tadi ketika menjelaskan ke anak, dua-duanya harus dijelaskan. Contohnya, mah pacaran boleh enggak? Ditanya dulu, kamu maksudnya pacaran apa? Nah, setelah kita tahu posisinya, oh anak ini pahamnya pacaran seperti ini, baru dijelaskan. Misalkan dalam Islam, nah ikatan resmi dalam Islam cuma ada dua, yaitu pinangan dan menikah. Di luar itu haram atau ilegal. Kemudian kalau saya tak lihatin video di YouTube, itu saya pernah melihat ada laki-laki dan perempuan diperiksa pakai semacam kayak inframerah ya, infrared, pendeteksi panas. Jadi ketika laki-laki dan perempuan berduaan, itu awalnya tidak ada panas di keduanya. Nah, tiba-tiba dimulailah dari libido laki-laki, ya, di kemaluan laki-laki itu tampak panas. Kemudian dia menyalur ke jantungnya, ke pikirannya, kemudian menyalur ke tangannya. Nah, ketika tangannya itu menyentuh si perempuan yang tadi awalnya nggak ada panas, tiba-tiba tersalur di pikirannya, ke hatinya, ke kemaluan dia. Nah, itu kan secara biologis, secara teknologi dijelaskan seperti itu kan enak. Gitu. Nah, anak-anak saya usia 6 tahun sudah paham reproduksi manusia. Kenapa? Dua-duanya sudah tanya. Dan saya jelaskan dengan video di mana tidak ada kemaluan di situ, spermatozoid ketemu ovum dan sebagainya. Enak seperti itu. Jadi di era zaman sekarang anak harus dibekali dua tadi, ya ilmu agama, ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu, Kak. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Kak Sinyo dari Raisya Banyu Asin. Pertanyaannya, bagaimana tips memakai gadget dengan bijak? Mungkin maksudnya biar tidak kecanduan. Ya, ini di luar di luar corona ya. Kalau corona kan tadi saya bilang ini rusuh ya, karena memang darurat sipil istilahnya. Jadi kalau di luar corona ya kita boleh hukum asalnya menggunakan gadget, menonton hiburan yang bermanfaat, keduniaan lah intinya, itu hukum asalnya kalau dalam Islam boleh, sampai ada sesuatu hukum yang mengharamkan. Dan sebaliknya kalau berhubungan dengan ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Seperti itu hukum asalnya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan gadget ya jadi gini, diatur waktunya. Misalnya, dikasih bel, misalkan aku main hari ini kata Kak Sinyo maksimal 2 jam, berarti pagi 30 menit, siang 30 menit, malam 30 menit, menjelang malam 30 menit. Seperti itu kan dikasih bel. Nah, sayangnya teman-teman yang namanya kalau sudah nonton, katakanlah apalagi film drama Korea, drama Turki, itu kurang 1 episode lagi, nambah 1 episode lagi, terus gitu kan, karena dia memang kayak film itu kalau di bagian akhir kan kayak dikasih rasa penasaran kita gitu. Jadi
Kadang pengennya sebelum tidur, aku mau nonton drama Korea satu episode, tapi nanti sampai jam 2 dini hari sudah berepisode gitu tadi. Nah, mestinya tadi di akal pikiran kita, ya Allah, aku nanti kalau pas nonton ini mati, yang diucapkan liminho atau jongki gitu kan. Jadi tadi kembali ke akidah, ya Allah, ini kan bisa saya tonton besok lagi, jadi disisihkan. Atau kalau teman-teman belum bisa mengatur jadwal sendiri, serahkan HP itu ke orang tua. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa ini belum bisa mengatur, ya kita minta bantuan orang lain. Kalau di boarding bisa minta bantuan para ustadz, ustadzah atau musyrifnya, atau kalau di rumah dititipkan ke orang tua. Mah, aku tolong diingatkan ya, nanti 30 menit lagi sudah. Oke, seperti itu. Kita butuh bantuan orang lain. Kalau memang belum mampu, seperti itu. Nah, Kak Sinyo paham kenapa teman-teman masih sangat hektik sekali ingin menonton dan sebagainya. Karena tadi tidak dibebani oleh kebutuhan hidup. Contohnya coba bayangkan, teman-teman kalau hari ini tidak kerja, besok tidak bisa makan, apakah bisa masih nonton? Nggak mungkin kan? Kalau hari ini nggak kerja, besok nggak makan. Nah sekarang bayangkan kalian mencuci piring, enggak, mencuci baju sudah dicucikan orang tua, makan minum tinggal makan, udah kamu belajar aja, akhirnya apa? Bingung, waktunya banyak luang, akhirnya bosan, akhirnya pengen nonton. Coba kalau nak cuci bajumu sendiri, ini bajumu sendiri, akhirnya apa? Waktunya terisi kan, seperti itu. Jadi mestinya ya kerjasama antara orang tua dan anak. Kalau cuma sendirian agak susah. Nah, nanti kalau kalian nanti misalkan diterima di perguruan tinggi, nah kalau pas ngekos sebaiknya nyucinya sendiri ya, jangan pakai laundry. Karena kalau laundry pasti kalian sudah ya kayak di rumah saja, mestinya nyuci sendiri. Kalau ada cuci piringnya dibersihkan dan sebagainya supaya ada kegiatan seperti itu. Jangan sampai biasanya nanti masuk ke pornografi segala ketika ada waktu luang. Jadi waktu luang itulah yang mengerikan. Seperti itu ya. Berikutnya ada dari Syahrul Ramadhani dari Sumatera Utara. Pertanyaannya, solusi jika kita itu menemui orang tua yang ikut kecanduan gadget gitu. Ya, itu memang masalah secara umum ya Kak ya. Jadi saya dulu contohnya seperti ini. Kalau teman-teman naik komuter lain ya atau KRL di Jabodetabek, itu ada tuh orang tua yang sama anaknya misalkan di bagian kursi prioritas, anaknya masih kecil-kecil kan. Udah deh kamu nonton itu jendela aja, kan anak-anak seneng tuh ketika masuk komuter lain lihat jendela kan bergerak gitu, ibunya asik gadgetan. Nah ketika anaknya bosan, mah pinjam gadgetnya, jangan ntar kamu kecanduan itu, padahal ibunya sendiri sudah kecanduan gitu. Ini emang itu problem bagi nggak cuma anak-anak tapi di orang tua. Jadi gini Kak, kalau di Peduli Sahabat itu selama masih kecanduan itu masih dimaafkan dalam tanda kutip, is okay, selama ya masih menjalankan kewajiban sholat, puasa, zakat, mencari kerja, sekolah, it's fine, itu semua masih jalan ya. Itu nanti akan ada masa semacam, kalau di psikologi itu semacam masa peak, ada semacam masa bosan, kayak semacam enak gitu. Itu akan ada masa itu. Jadi dia kenapa banyak orang tua yang kecanduan game, karena dia ada masa bagian masa kecilnya yang hilang, yang tidak didapatkan di ketika dia kecil dan didapatkan di masa sekarang gitu.
Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan lebih panjang tentang hal itu. Yang jelas kalau masih kecanduan, ini oke lah. Maksudnya dia masih mau bekerja. Nah, yang perlu diwaspadai ketika dia sudah tidak mau apa-apa, itu yang kita tangani, yang dibantu oleh Peduli Sahabat. Ada yang bayangkan nggak mandi 1 bulan, bayangkan nggak mandi 1 bulan, kemudian nggak mau sekolah, nggak mau ibadah, nggak mau gosok gigi, kasihnya kalau mau masuk kamarnya lengket-lengket gimana itu. Nah, itu sudah maniak. Nah, itu yang kita bantu. Jadi teman-teman yang masih masuk kecanduan sama bapak ibunya itu nanti akan ada masa bosanannya, masa peaknya ya, sampai ada masa bosan itu. Nah, kalau kita baru-baru ya menguasai teknologi, akhirnya ya senang-senang aja. Nah, tentunya kalau tadi kembali ke akidah tadi, mestinya kita akan berpikir seperti ini, daripada aku, ya ini agama, dalam agama dibolehkan hiburan dan sebagainya katakanlah, tapi daripada seperti ini kan mending aku membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu hiburan sesekali 2 kali saja. Kenapa? Karena kita tidak dijamin masuk surga, dalam tanda kutip bahwa ya siapa yang dijamin masuk surga, yang jelas itu cuma ada yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dan Allah gitu ya. Nah, sementara kita yang tidak jelas ini, nanti masa akhirnya seperti apa, kita harus waspada. Coba bayangkan kita pas, katakanlah teman-teman yang di sini mungkin ada yang kecanduan bokep misalkan ya, atau nonton pornografi, nggak apa-apa kok sekali-sekali nonton. Pas diambil oleh Allah, bayangkan seperti itu kan su'ul khotimah nantinya seperti itu. Jadi tadi bahwa pada intinya kembali ke akidah tadi kakak dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau misalkan ya kita kecanduan, orang tua kecanduan, maka dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita sudah lebih baik, nah barulah memberitahu ke orang tua, mama tuh nggak capek nonton itu terus, nanti ngajinya gimana, tilawahnya gimana dan sebagainya, seperti itu. Jadi dimulailah dari diri kita, baru nanti mengajak ke yang lain, seperti itu ya. Ya, ini ada yang tanya dari Karlin. Sepengomong gay, kok aku baca di berita sepengomong itu aseksual bukan gay ya? Ya, di beritanya dia termasuk LGBTQI ya. Jadi di beberapa episode dia ketika berperan itu menjadi istrinya Patrick ketika mengasuh kerang dan sebagainya, itu di SpongeBob. Ini sudah ya, yang Banyu Asin sudah. Nah, kalau mengenai belajar ini yang kalau tadi masa pandemi ya, ini yang dari Kak Raisya Adisti ya. Asal bumi isi bahasa ini Kak, apabila dari materi ya, kalau masa pandemi masih ya, ini masih Kak, masih mudorot ya nanti, karena memang karena memang masa pandemi ya, jadi masih dimaafkan lah, karena memang kakak kalau mau keluar atau bergabung ke pondok juga belum boleh. Nanti kalau sudah masuk ke pondok akan bisa teratur dengan sendirinya. Kelin, jadi pikiran laki-laki hanya sebatas seks? Enggak, ini sebagian besar ya di laki-laki ya, karena dia memang dorongan utamanya adalah membuang sperma. Jadi ada yang mempunyai cinta, ada yang tidak, seperti itu. Jadi sebagian besar laki-laki memang dorongan. Nanti ini di salah satu teorinya Freud ya. Jadi di laki-laki beda dengan perempuan.
Tapi apakah sebatas seks? Ya tidak. Ya dia ada yang mempunyai cinta, tapi cintanya itu bertingkat-tingkat. Bohong kalau dia mengatakan kamu adalah perempuan satu-satunya, bohong. Itu jelas bohong karena dia pasti ada perempuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan sebagainya. Untuk selanjutnya ya ada dari Puji Hastuti. Ya. Apakah kecanduan pornografi bisa menyebabkan penyimpangan seksual? Bisa. Kalau pertanyaannya apakah bisa menyebabkan penyimpangan seksual, bisa. Saya kasih contoh klien Peduli Sahabat, ya, dia belum melakukan tuh, tapi dia sudah mengalami penyimpangan. Jadi dia kecanduan pornografi, kemudian dia lama-lama kan dia mengalami pergeseran tuh, dia bosan kan menonton yang biasa-biasa aja, dia mulai menonton yang BDSM. BDSM itu singkatan ya, nanti dicari sendiri. BDSM ada sadisme dan sebagainya. Jadi dia bangkit gairahnya itu kalau disiksa dulu, kemudian pokoknya yang macam-macam gitulah. Yang seharusnya kalau normalnya ya sudah, kita mau berhubungan seks atau berhubungan suami istri ya sudah melihat istrinya pakai baju yang tipis, yuk dek kita ke kamar, ya sudah seperti itu. Nah ini untuk membangkitkan gairahnya nanti bisa macam-macam, ada yang ditetesin lilin, ada yang disiksa dulu, ada yang mengalami gangguan, istrinya disuruh pakai baju SMA-nya dan sebagainya, seperti itu. Jadi awal penyimpangan seksual bisa dari pornografi, bisa, tapi apakah selalu? Tidak ya. Tidak, pornografi cuma salah satu saja dari sekian banyak penyebab. Untuk pertanyaan terakhir ya. Dari Fajar Puji Yulianto, bagaimana dengan fenomena bencong atau waria? Apakah buah zakar mereka tidak memproduksi sperma? Ya, sebentar Kak, sebentar saya baca ini dulu. Ada yang jawab, sebentar. Oh, ini sudah saya jawab ya. Dari Kak Raisya Adisti tadi sudah saya jawab ya, secara umum seperti itu. Karena masa pandemi. Oke, jadi kalau untuk yang pertanyaan terakhir tadi, pertama kita harus paham dulu apa itu waria atau bencong. Jadi waria, wanita pria itu kan dulu dari wadam, wanita Adam, karena mengandung kata Adam akhirnya diprotes tuh sama umat muslim untuk diganti yang lain, akhirnya menggunakan kata waria. Nah, apakah waria sama dengan transgender? Beda lagi ya. Jadi waria atau wadam atau banci atau bencong di Indonesia tuh nggak jelas mau masuk kemana gitu. Karena gini, transgender itu keinginan untuk tampil berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Maksudnya dia ingin berekspresi, ingin tampil itu berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Misalkan saya jenis kelaminnya laki-laki, tapi ingin berekspresi seperti perempuan, memakai baju seperti perempuan dan sebaliknya. Tetapi ini nggak ada hubungannya sama orientasi seks untuk transgender. Jadi orientasinya bisa heteroseksual, homoseksual, biseksual dan sebagainya. Ini transgender. Nah, waria atau banci di Indonesia itu kalau dikategorikan dalam psikologi atau bahasa Inggris itu bisa transgender, bisa female, bisa sex worker, karena ada waria yang di Indonesia ini dia untuk pekerjaan Kak. Jadi ada teman saya, dia dari salah satu kota di Indonesia, saya nggak sebutkan namanya, dia ketika sampai ke Jakarta nggak punya pekerjaan, akhirnya dengan cara menjadi waria dia mudah dapat uang, akhirnya dia jadi waria, tapi dia laki-laki biasa seperti itu. Jadi waria, banci, bencong dan sebagainya itu agak susah dikategorikan kemana. Nah, pertanyaannya apakah mereka itu alat kelaminnya memproduksi sperma dan sebagainya. Nah, tadi jadi gini,
dalam Islam itu ada namanya khunsa. Khunsa itu terlahir dalam biologisnya berkelamin ganda. Itu dalam Islam namanya khunsa. Nah, kalau dalam biologis itu macam-macam Kak nanti. Namanya intersex. Jadi intersex itu dalam tubuh seseorang dia mempunyai hormon-hormon atau biologis yang campuran antara laki-laki dan perempuan atau bahkan bukan keduanya. Itu namanya intersex. Nah, apakah besarnya nanti dia jadi waria Banyuwangi itu belum tentu. Jadi semestinya ketika lahir itu kalau zaman dulu karena ketidaktahuan orang, oh ini ada kelaminnya ganda laki-laki perempuan, biasanya itu terjadi anak kembar mati satu nempel di satunya ya. Itu aku pengen yang laki-laki aja, yang kelaminnya perempuan diambil, ternyata setelah diperiksa dia punya kandungan, berarti dia perempuan. Kok di zaman sekarang agak susah ya, karena biasanya ketika lahir kelaminnya ganda semua akan diperiksa dulu oleh dokter, ditunggu nanti akan ketahuan mana yang aslinya, seperti itu. Itu untuk kelaminnya. Nah kalau untuk hormon-hormonnya itu bisa karena obat dan sebagainya macam-macam. Jadi misalkan ada bayi yang gangguan jantung, kemudian ketika dia diobati, ternyata obat itu membunuh hormon laki-lakian dia, sehingga dia tidak punya hormon laki-laki. Jadi macam-macam Kak. Apakah, jadi kalau pertanyaan, saya sesuaikan dengan pertanyaannya, apakah waria wadam itu juga memproduksi spermatozoid? Tergantung. Kalau dia laki-laki yang pura-pura jadi waria untuk mendapat pekerjaan, ya dia sebetulnya laki-laki yang memproduksi spermatozoid. Kalau dia ternyata masuknya ke transgender, ya karena dia gangguan di psikologisnya tadi Kak, bahwa dia ingin tampil berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Atau kalau memang dia ada gangguan dan sebagainya, mestinya diterapi sesuai dengan biologis. Jadi dilihat dulu apa gangguannya dan sebagainya. Sudah selesai atau ini masih ada yang tanya? Ini ada dari Kak Ahmad. Oh, iya. Mau dijawab apa enggak nih? Dari Jambi, saya menanyakan penyebaran video pornografi di internet bisa diakses terutama menggunakan domain API Bapak. Oh, nggak bisa. Ini namanya steril ya. Ya, jadi steril itu membantu Kak. Jadi pemerintah, jadi gini, ini gambaran mudahnya seperti ini. Kasino ini komputer, ini server Indonesia, ini server Singapura ya. Kemudian saya mau ke internet, kita lewat Indonesia kebanyakan ya, lewat Indonesia. Nah, yang di Indonesia ini diblok. Pertanyaan saya, kalau saya lewat Singapura bisa akses ke internet karena di Singapura nggak diblok. Ada yang pakai VPN namanya, ganti IP address dan sebagainya seperti itu. Jadi pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat, tapi yang namanya masyarakat kan keponya tinggi. Jadi gini, pemerintah membuat anti pornografi, orang-orang membuat antinya pornografi gitu. Jadi seperti itu. Jadi di mana di situ ada kebutuhan, nah pasti akan dicari. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pemasukan pornografi itu salah satu pemasukan terbesar di era internet ya, sebelum ada media sosial. Sekarang dia mulai tergeser. Nah, media sosial pun ternyata juga banyak pornografinya. Contohnya di Facebook, saya bisa membuat grup yang secret. Kan ada open, close, sama secret. Nah, ketika secret saya bisa berbagi, katakanlah anak-anak SMA saya panggil, saya berbagi pornografi, di situ nggak ada yang tahu karena saya secret. Jadi aplikasi-aplikasi juga sama, ya banyak yang untuk kaum gay dan sebagainya. Jadi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi itu namanya sterilisasi ya. Nah, mestinya timbulnya imunitas dari diri kita. Jadi pemerintah membantu, kita juga membantu. Misalkan nih, kan kadang kalau kita browsing apa-apa muncul tiba-tiba iklan yang memperbesar inilah, memperbesar itu kan pengen diklik tuh karena gambarnya menggoda. Seperti itu. Jadi ya pemerintah sudah membantu,
kita sebagai orang tua, sebagai anak juga berusaha untuk memberi imunitas dalam diri kita masing-masing supaya tidak tergoda seperti itu. Baik, ini Kak Fajar. Ada satu lagi saya jawab, boleh? Terakhir. Oh, boleh. Boleh, Kak. Dari Kak Fajar, kenapa ada yang pernah salah gender yang terjebak dalam tubuh yang salah? Ini belum pernah terjadi di dunia ini ada orang hermafrodit sempurna. Jadi sebetulnya orang yang mengatakan Kak Sinyo, saya ini sebetulnya perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki, itu dia berilusi. Kenapa? Karena dia belum pernah jadi perempuan. Betul nggak? Jadi gini, kalau dia mengatakan Kak Sinyo, saya ini perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Pertanyaan saya, apakah dia pernah jadi perempuan? Kok bisa mengatakan seperti itu? Dia kan cuma membayangkan dirinya bahwa perempuan itu perasaannya, cintanya, enggak seperti itu. Perempuan itu ya secara keseluruhan, ya psikologisnya, ya biologisnya berbeda, hormon-hormonnya dan sebagainya. Kok mengatakan saya ini laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan dan sebaliknya? Pertanyaan yang kenapa dia tidak ada pembandingnya, kecuali ya di dunia ini pernah ada orang yang dia betul-betul murni perempuan, tiba-tiba berubah murni menjadi laki-laki secara keseluruhan utuh, baik biologis, fisiologis, psikologis dan sebagainya sejak lahir. Nah, baru bisa kita bandingkan. Kenapa? Karena dia mempunyai pembandingnya. Maksudnya, oh, aku dulu seperti ini rasanya. Ketika jadi laki-laki, jadi perempuan seperti ini rasanya. Sehingga kita bisa ngikut. Nah, kalau tadi kan cuma berilusi saja. Membayangkan, oh kalau ternyata perempuan itu banyak menggunakan perasaannya, cintanya. Aku laki-laki banyak menggunakan perasaannya. Itu kan pikirannya dia sendiri. Seperti itu. Jadi, orang yang menyatakan bahwa dia terjebak dalam tubuh yang salah, mestinya ya itu pertanyaan yang tidak berdasar karena dia belum pernah menjadi reference-nya. Oke. Yang terakhir, cara untuk keluar dari kecanduan pornografi, ya ikut saja Peduli Sahabat ya, nanti dibantu. Di sana nanti dibantu. Oke, baik, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, kami mohon maaf untuk sesi tanya jawab kami tutup, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab semoga akan terjawab di lain waktu. Untuk kesimpulan diskusi online pada pagi hari ini adalah akidah adalah kunci imun dari bahaya gadget dan seks yang menyimpang. Nah, selain akidah kita imbangi dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu, tips untuk menghindarkan diri dari kecanduan gadget, kita bisa menyibukkan diri sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan peran pentingnya orang tua dalam perkembangan anak-anak. Orang tua memegang peran penting dalam pengawasan anak menuju tumbuh dewasa. Oke. Terima kasih kepada Kak Sinyo, kami selaku panitia dalam seminar ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sinyo yang berkenan hadir dan menjadi pemateri dalam diskusi nasional online pada pagi hari ini, yang insya Allah materinya bermanfaat dalam kehidupan kita ke depannya. Baik, saya selaku moderator, saya Adila Alamira selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan dari saya. Dan saya akan kembalikan kepada host Muhammad Faiz Ardika. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita Adila Amira yang selaku moderator
yang membina acara ini dari awal sampai akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Sinyo yang sudah menyempatkan waktu sibuknya untuk bisa hadir dan memberi pencerahan kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, kita akan mengadakan foto bersama. Oleh karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak peserta, harap menghidupkan kameranya agar kita bisa melaksanakan foto bersama. Oke, baik. Kak Sinyo, ada yang minta untuk berkonsultasi dengan Kak Sinyo langsung. Itu apa Kak Sinyo bersedia atau tidak ya? Boleh, catat aja nomornya 0823 ya, 0823 13. Oh, bisa dicatat nomornya? 08. Mungkin Kak Sinyo kurang keras. Ya, 0823 13 865192. Saya ulang 0823 13 865192. Baik, terima kasih Kak Sinyo. Ya. Untuk para peserta yang ingin mendalami ilmunya lagi bisa berkonsultasi langsung dengan beliau. Dan saya Muhammad Faiz Ardika selaku host meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berucap. Semoga bisa menambah pengalaman bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya akan kami serahkan kepada tim dokumentasi untuk sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi, apa sudah siap? Oke, siap. Oke, slide pertama ya, dimulai kita foto dulu. Dikasih aba-aba ya? Oh ya. Tangannya ke atas semua. Iya, siap. Sudah dipersiapkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. Slide kedua sudah aktif semua kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Kak Sinyo, terima kasih para peserta yang hadir. Saya selaku ketua panitia. Saya selaku ketua panitia memohon pamit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.